Wala quwata illa billah, amma ba'd. Teriring doa untuk semua jamaah yang sholat zuhur berjamaah, lebih-lebih lanjut mendengarkan kajian ilmu agama. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wa'afiyah, barokah sisa hidupnya, matinya pun suatu saat husnul khatimah. Menyambung kajian pekan yang lalu terkait kado, berkat, bingkisan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi keluarga kita atau kita-kita yang berikhtiar untuk menggugurkan kewajiban haji atau kewajiban umrah. Berharap dari kajian ini siapapun kita, mudah-mudahan semakin maksimal ikhtiarnya untuk dimampukan oleh Allah segera umrah atau haji atau umrah, amin ya rabbal alamin. Karena bagaimanapun haji umrah wajib bagi yang memiliki istita'ah. Kajian ilmiah istita'ah itu bukan berarti nunggu mampu, tapi ikhtiar, dan ikhtiar sampai benar-benar dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih 3 atau 4 poin dalam pekan yang lalu, kajian yang lalu. Pertama, berkat bagi orang yang haji maupun umrah. Pertama, insya Allah kemelaratan tidak akan ada dalam rumah tangganya. Kebalikannya, kekayaan, baik itu harta, rizki maupun kekayaan hati, selalu mendekat mampir dalam rumah tangga tersebut. Dengan dalil Al-Qur'annya surah Saba ayat 9 maupun hadis An-Nasa'i tentang kewajiban haji dan umrah, perintah Rasul SAW. Lalu Rasul katakan keduanya meniadakan kemelaratan. Yang kedua, meniadakan dosa. Orang yang haji maupun umrah sangat mudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih baru kemarin saya sempat nge-share satu hadis yang sahih sanad dari Jabir bin Abdillah di TikTok. Bagaimanapun al-fakir main TikTok, Instagram, kilogram, seperempat gram dalam rangka mentransfer ilmu yang berjariah. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah selalu membanggakan mereka jamaah haji maupun umrah baru keluar dari rumahnya hendak meninggalkan tanah airnya. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seperti ini, hadits qudsi kepada malaikat, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, unzuru, perhatikan baik-baik, ila ibadi, kepada hamba-hambaku, mereka mulai meninggalkan tempatnya, atauni min fajjin amik, mereka datang dari berbagai penjuru yang berbeda-beda, kedalaman daerah yang berbeda-beda. Ushhidukum anni qad ghafartu lahum, hadits qudsi, aku jadikan kalian wahai seluruh malaikatku saksi bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Sekali lagi, sangat mudah dosa orang yang umrah maupun haji dimakfu, dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga sempat kita bahas, mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, tapi mendapatkan gelar status wufudullah. 3 orang yang disebut pilihan atau utusan Allah, bahkan padahal bukan nabi, bukan rasul, adalah mereka yang jihad fisabilillah, berangkat haji. Lalu yang ketiga kata Rasul, al-mu'tamir, orang yang berangkat menjalankan umrah. Yang keempat, pekan yang lalu supaya tidak gampang hilang ilmunya, yang keempat adalah doa-doanya orang yang haji maupun umrah sangat mustajab. Lebih-lebih 16 waktu atau keadaan serta tempat yang sangat doanya tidak tertolak di sisi Allah. Sudah saya sampaikan di pekan yang lalu, insya Allah jamaah banyak yang lupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kali ini saya sambung. Fadilah berikutnya adalah, mohon maaf, orang yang sudah melakukan haji maupun umrah dalam sepanjang kehidupannya, insya Allah ada harapan besar matine husnul khotimah. Silahkan nanti bisa dibuka Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat menjelang akhir, ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Perintah Allah bersegeralah nafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepadamu sebelum setiap dari kalian pasti kedatangan mati. Sekurang-kurangnya kedatangan mati dalam ayat demi ayat Al-Quran, contoh dalam tafsir Al-Qurtubi, maknanya ada 3, yakni kita melihat malaikat Israel, yang kedua kita merasakan proses tengah sakaratul maut, yang ketiga adalah persis selesainya pencabutan roh dari jasad kita melalui ubun-ubun kepala kita. Lalu orang tersebut pasti dalam firman ayat ini adalah berkata kepada Allah, minta laula akhartani ila ajalin qarib, tolong undur kematianku, kasih kesempatan umur lagi ya Allah, walau hanya masa yang sangat singkat, sekalipun itu orang mukmin. Untuk apa kemudian doanya lagi yang kedua, mintanya lagi yang kedua, fa as-saddaqah, aku ingin segera bersedekah, aku ingin segera berzakat, bahkan tanpa hitung-hitungan. Yang ketiga, permintaannya orang yang mengalami kedatangan kematian, wa akum minas salihin. Secara harfiah tekstual, aku ingin menjadi bagian orang-orang soleh. Namun apakah tafsirnya demikian? Ternyata kalau Bapak Ibu punya kitab tafsir At-Tabari, salah satu kitab tafsir yang mu'tabar tingkat dunia, karya Imam At-Tabari, beliau menukil bahwa orang yang paling paham tafsir Al-Quran, paham tentang ilmu agama di kalangan sahabat, yaitu sepupu Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan wa akum minas solihin bermakna aku pengen ahujju wa a'tamir, aku ingin segera berangkat menunaikan haji, melaksanakan haji maupun umroh. Inilah penyesalan, jeritan, tangisan, keinginan mereka-mereka yang belum haji maupun belum umroh. Sehingga jangan heran, nyuwun sewu, orang yang pernah mampu dalam kehidupannya, mampu fisiknya, mampu jiwanya, mampu hartanya, namun tidak sadar-sadar ingin menggugurkan haji umrohnya, maka terancam penyesalan saat sakaratul maut, bahkan su'ul khatimah. Dalam kitab Al-Idhah karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata seperti ini dalam kitab Al-Idhah fi manasikil haji, jika ada orang tua dalam kesempatan kehidupannya, sejarah kehidupannya pernah mampu fisiknya maupun hartanya, lalu tidak kunjung menyelesaikan melaksanakan wajib haji atau umrohnya, jika mati sebelum melaksanakan haji atau umrohnya, maka mata asian Allah, matinya durhaka kepada Allah, mati ini mati elek, mati ini maksiat kepada Allah. Lalu bagaimana anjuran ulama-ulama mazhab Syafi'i? Maka harus wajib ahli warisnya ikhtiar membatalkan haji dan umrohnya. Apakah dilaksanakan oleh ahli warisnya sendiri ataukah lewat kiai ustadz yang biasa ke Mekah Madinah? Inilah cara birrul walidain dalam rangka menggugurkan kewajiban haji umroh orang tuanya yang sudah wafat tapi belum juga melaksanakan haji umrohnya. Kemudian berikutnya, orang yang sudah pernah menggugurkan haji atau umrohnya, insya Allah ada harapan besar, lebih-lebih mabrur, baginya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa lil hajjil mabruri jazaun illal jannah. Hadis yang sangat masyhur. Ustadz, ya, apakah semua jemaah haji itu bakal mabrur? Tidak semuanya. Mabrur itu sangat amat sulit. Terjemahan mayoritas alim ulama dalam kitab Al-Idhah, data ilmiah, mengatakan mabrur itu adalah yang secara harta halalan thayyibah, secara syariat rukun syarat wajibnya terpenuhi, keikhlasan jelas ikhlas karena Allah, tauhid kepada Allah, lalu walam yukhalituhu bil ismi, dan tidak kecampur sedikit pun dosa. Dan ini loh yang susah. Maka nyuwun sewu, dalam kitab I'anatul Talibin karya Syekh Abi Bakr Ad-Dimyati Sata, beliau meriwayatkan keterangan seperti ini, bahwa setiap tahunnya jamaah haji tidak akan dibiarkan oleh Allah
jumlahnya kurang dari 600.000. Tidak akan dibiarkan oleh Allah jumlah yang haji setiap tahunnya kurang dari 600.000. Bagaimana kalau masa-masa corona atau markona, masa-masa pandemi mungkin 1 gelintir 2 gelintir yang haji, maka digenapkan oleh Allah dengan malaikat-malaikat Allah. Kemudian ada cerita seorang ahli karamah dari Yaman yang bernama Al-Haq Ibn Al-Muwafiq dalam kitab I'anatul Talibin. Beliau ketika mabit di Mina malam ke-9 menjelang besoknya wukuf di Arafah, ternyata mimpi di Mina ketemu 2 malaikat. Mimpi orang yang karamah kan seperti ini. Kalau mimpi kita orang yang susah, ya biasanya mimpi ketemu rentenir. Ini mimpi orang karamah. Mimpi 2 malaikat. Satu malaikat bertanya kepada malaikat yang lain dalam mimpi, brother, umpamanya tahu bahasa Inggris, wahai malaikat, berapa jumlah yang haji tahun ini? Dijawab 600.000 wahai malaikat. Lalu berapa yang diterima? Dijawab oleh malaikat yang lain 6 orang. Berapa yang mabrur? 1 orang saja. Artinya maqam lebih tinggi dari makbul, dan itu sangat amat sulit. Lalu esok harinya selama wukuf, lanjut malam 10 malam takbiran, mabit di Musdalifah, beliau Imam Al-Haq Ibn Al-Muwafiq nangis terus. Aina ana fi haula'i sittah? Di manakah aku gerangan? Apakah masuk pada kategori 6 orang yang diterima, sedangkan ratusan ribu jamaah yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk makbul saja ternyata susah, apalagi mabrur. Akhirnya ketika mabit di Musdalifah malam takbiran, beliau Syekh Al-Haq Ibn Muwafiq mimpi lagi, ketemu 2 malaikat. Malaikat bertanya kepada malaikat yang lain dalam mimpi untuk yang kedua kalinya, brother, ya, berapa jumlah yang haji tahun ini? 600.000. Berapa yang diterima? Dijawab seluruh jamaah haji tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa ceritanya berbeda dari kemarin malam? Ternyata dipertanyakan, wahai malaikat, kenapa seluruh jamaah haji diterima oleh Allah? Dikarenakan kemabruran haji satu orang memberkahi seluruh haji yang ada. Maka jamaah yang dimuliakan Allah memang tidak perlu sampai pesimis untuk makbul, tapi mabrur ikhtiar bareng-bareng. Lebih-lebih ketika panjenengan haji atau umroh, minimal umroh, jangan pernah menganggap sinis atau menganggap hina mereka-mereka yang hotelnya jauh sekali, keterbatasan fisik, keterbatasan ekonomi. Justru boleh jadi umroh haji kita, keluarga kita diterima bukan karena amal haji kita, tapi karena amal haji atau umrohnya orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis ini ada dalam kitab Umdatul Awam fi Syarhi Faidil Malik Al-Allam karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Banten rahimahullahu taala. Rasulullah SAW bersabda seperti ini, man hajja hajjan wahidan, siapapun yang berhaji pertama kali, faqad adda fariidata rabbih, berarti orang itu telah menggugurkan kewajiban hajinya seumur hidup. Wa man hajja thaniyan, barang siapa yang haji 2 kali, faqad dayana rabbah, berarti dia telah mengadakan perjanjian kebaikan keselamatan dengan Rabbnya. Wa man hajja thalithan, barang siapa yang haji ketiga kalinya, jika mampu dan segera ingin haji ketiga kalinya, faqad harramallahu basharatahu wa luhumahu 'alan niran, orang tersebut insyaallah diharamkan kulitnya, dagingnya, seluruh tubuhnya, sehelai rambut pun diharamkan oleh Allah dari neraka Allah. Tak heran kalau Ibnu Abbas, sang pakar tafsir nomor 1 di kalangan para sahabat, sering kowar-kowar, sering tausiah, orang yang mampu haji 3 kali maka seluruh tubuhnya mendapatkan kebebasan dari neraka Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.